dipersembahkan oleh Kang, Ya. punten Kang, ini ada telepon dari tadi. Sebentar ya, aku keluar dulu. Kamu mah ada telepon melulu, orang lagi seru. Iya Kang, iya aku juga pengen tahu padahal jawabannya Yaudah. cuma kayak penting Oke. nih. Bentar ya Kang. Ya. Nah, tadi Enzi, ini kasus saya waktu dulu mengikuti nih kasus Munir yang begitu sulit ya untuk menemukan. Nah, ini bagaimana digital forensik itu mengikuti masuk ke dalam kasus ini? Ini gimana? Ya. Kebetulan waktu itu kita dipercaya untuk jadi tim Munir yang kedua waktu zaman Presiden Pak SBY. Lalu di tim kedua itu barulah menggunakan pakai metode digital forensik. Untuk mengetahui? Untuk mengetahui ada beberapa dokumen yang perlu ditelusuri dari pihak-pihak tertentu. Mohon maaf saya nggak bisa jelasin detail. Sebenarnya udah ada sih, udah terbuka di Ada data CCTV publik di dan lain-lain, pengadilan kan? ya, pengadilan. Jadi waktu itu tugas saya memeriksa dokumen-dokumen itu dibuat oleh siapa, di mana, pakai device apa. Dan terjadilah penemuan tersebut sehingga terungkaplah sebuah individu ataupun pelaku ya yang membuat dokumen tersebut ataupun bertanggung jawab atas dokumen tersebut. Lalu akhirnya pelaku tersebut ditangkap, jadi tersangka, menjadi terdakwa. Tapi ujung-ujungnya memang di kasus tersebut diputus bebas. Nah, kalau sampai situ kita sudah di luar ilmu pokoknya kita gitu ya. ranahnya membuktikan bahwa benar ini ada dokumen yang dibuat oleh si X di mana dan lain-lain gitu ya. Bagaimana membuatnya, kapan dibuatnya, kapan terhapus, bagaimana dihapus dan lain-lain. Waalaikumsalam. Ini Boim nih, Pak Ruby. Ya. Boim, alhamdulillah. Nih Enzi, Boim nih. Teh apa nih Boim? Ini teh dari pantry aja sih. Oh, sebenarnya ada teh khusus. Belum ada kan. Oh, harusnya nanti ada teh yang khusus nih Boim buat tamu-tamu kita. Iya, nanti kita cari sponsor ya Kang ya. Itu dia maksud saya. Boim, di sini kan ada CCTV Boim. Coba dicek, lihat di dekodernya. Aku cek deh di ruangan server. Ya, mari Kang. Ya. Ya, makasih ya Boim. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang jejak digital saya nggak tahu nih disimpannya dunia maya tuh di mana tuh ya, nggak ngerti. Makanya seperti Angie nih pernah jadi korban hoax karena curhatan ini itu nggak bisa dihapus berarti. Akan segantung, tapi simple word-nya dulu adalah pertama yang perlu kita pastikan atau kita ketahui bersama, internet itu sifatnya publik. Sebenarnya ada istilah once sudah terpublish ke internet, ya itu sebenarnya akan ada selalu di internet sampai kapanpun, selama kita tidak men-take down ataupun tidak menghapus seluruhnya. Karena ada aja mungkin beberapa orang yang menyimpan yang bisa repost kapanpun lagi nantinya gitu kan. Nah jadi kalau pengetahuan itu kita pahami dengan betul, sehingga kita akan sadar diri bahwa informasi, data atau apapun yang kita mau posting di internet itu kita harus tahu dulu konsekuensinya apa, positifnya lebih banyak atau daripada mudarat atau tidak gitu kan. Nah jadi karena konsep internet itu publik itu banyak sebenarnya orang nggak sadar gitu, nggak sadar. Mereka main posting aja. Tapi kalau untuk public figure, media sosial itu sangat berguna bagi mereka. Nah ya selama sesuatunya pasti mereka memposting sesuatu yang akan ada manfaatnya, lebih banyak manfaatnya dibandingin yang tidak. Tapi kalau seseorang nih misalnya pelaku pengirim hoax ataupun data-data yang melanggar aturan, itu once dia publish itu bisa kita telusuri sampai kapanpun. Walaupun sudah dihapus ya. Walaupun sudah dihapus berkali-kali. Angie, hanya memposting kerjaan-kerjaan atau juga kehidupan pribadi? Oh, dulu pernah jadi orang yang nggak pikir panjang kayak yang Pak Ruby bilang. Pernah, jadi suka, jadi dulu ada kesenangan kalau kita tuh berbagi di media sosial gitu. Jadi waktu itu kalau bilangnya mungkin sekarang kayak nggak punya filter. Nggak mikir panjang tentang dampak buruknya atau mungkin nanti jadi bumerang untuk diri sendiri di kemudian hari. Tapi ya itu namanya pengalamannya guru hidup ya Ustadz ya. Jadinya dengan semua yang udah kejadi, mungkin kalau nggak kena
dipelintir sama netizen atau media, mungkin jadi nggak pribadi yang sekarang ini. Karena kalau aku sekarang ya Pak Ruby, aku sangat membatasi diri untuk berinteraksi apalagi dengan orang yang sengaja memancing keributan di media sosial gitu. Toh nggak kenal juga. Banyak ya yang Banyak lah, ada lah mereka itu yang memang benar-benar ingin meluapkan emosinya. Ada yang hanya untuk direspon. Nanti kalau udah direspon seneng tuh, kan biasa tuh. Mungkin kalau saya mungkin maksudnya ya mungkin saya jurnalis atau apa, tapi untuk mereka public figure yang namanya sangat besar gitu banyak sekali itu pastinya yang hanya nyari atensi. hanya karena untuk naikin followers aja kali ya Anji ya. Wah, kurang paham ini. Ya kan ada orang yang ingin apa namanya memberikan komentar yang buruk dan lain-lain agar supaya dibales, dan dengan begitu kemudian followersnya naik mungkin karena berantem di sosial media jadi orang-orang viral gitu. Ya mungkin itu yang dibilang Pak Robi tadi, jadinya nggak tahu jangka panjangnya gimana. Ayo Nadira, gabung. Maaf, aduh kelewatan banyak nih kayak aku ya. Iya, jadi tadi Angie kan apa namanya banyak posting dulu ya, posting yang kemudian nggak akan bisa dihapus sebetulnya. Iya kan, jejak digital. Walaupun udah di take down ya. Iya, beberapa ada yang misalkan udah take down, dan yang Pak Ruby bilang tadi tuh bener gitu Ustaz. Jadinya kitanya udah hapus, dari sumber media sosial kita yang hapus. Ada aja tuh orang yang masih nge-save atau capture di capture gitu. Nggak ada di online tapi ada di HP-nya, disebar lagi ya kan. Iya seperti itu ya. Iya, mau nggak mau, makanya kalau kita praktisi security seperti ini malah kita nggak berani punya media sosial karena kerjaan kita memang investigasi apapun tuh pakai media sosial, apalagi untuk mohon maaf netizen di Indonesia itu sangat mudah untuk mencari informasi pribadi seseorang. Karena paling tahu bagaimana dunia digital, jadi beliau nggak main-main di dunia digital. Serem nih mainannya. Nah, Angie sendiri gimana sih pandangan terhadap apa namanya berita hoax, ya, apalagi ya Angie sebagai korbannya juga gitu ya. Tapi kan kalau nggak ada itu juga pasti ya sebagai di dunia entertainment pasti juga kita akan merugi kalau nggak ada itu. Kalau saya pribadi ya, kita nggak ngomongin orang lain. Tanpa hoax juga ya bisa-bisa aja kok hidup di dunia entertainment atau apa gitu. Ya walaupun mungkin baik kalau dibandingin mungkin nggak apple to apple kalau kita ngomongin tentang branding. Nanti orang namanya terkenal karena dia punya kasus atau dia gimmick atau apa, ya terserah, itu pilihan mereka. Tapi kalau usulnya saya nggak memilih untuk di situ. Iyalah, jangan ada kasus jadi tiba-tiba. Tiba-tiba ramainya karena kasus A, kasus B. Ini kalau Angie ini selain host juga pembawa acara makan, tapi saya agak bingung ya. Kalau pembawaan makan mau kurus begini. Makan. Itu kelebihannya justru kan. Kelebihannya justru Traveling juga ya. Traveling juga. Travel juga ya. Itu kemana-mana gitu. Iya. Ke pedesaan dan lain-lain. Atau yang hanya kota-kota aja? Enggak, pedesaan kayak kemarin baru perjalanan 23 jam darat. Wah, 23 jam darat. Oh, yang kakak posting itu ya? Nggak ada apa. Nah itu juga kalau mau traveling gitu, itu kan kita riset dulu ya. Nah, jangan sampai kejebak sama misalnya nih False information tadi. false contact ya Pak ya. Jadi Gimana biasanya ceritanya? kalau misalkan saya datang ke sebuah tempat yang terpencil banget, kan kita pengen tahu seperti apa. Tapi karena dia terpencil, nggak banyak media yang memberitakan. Mau nggak mau, kita ceknya di mana? Di blog orang, atau mungkin di media sosial kayak TikTok, Instagram gitu, dari netizen. Iya, pasti lah. Satu enggak juga nggak tahu kan. Itu ngaruh sebenarnya di kerjaan saya untuk pengetahuan saya untuk Tiba-tiba jalan. ada hotel ini ternyata nggak ada gitu. Ini harganya sekian, tiba-tiba hoax gitu kan. Kayak contoh kecil ini bukan sebuah yang besar ya, cuman kayak kemarin saya datang 23 jam itu karena kendalanya nggak ada, karena mobilnya mogok. Jadi jalan ke sana susah. Tapi di TikTok Pak Robi. Di TikTok katanya cuma 6 jam. Saya nggak bawa baju ganti, saya nggak bawa maksudnya bekal makanan segala macam gitu. Jadi saya nggak tahu apakah itu kind of hoax juga gitu kan. Hoax itu nggak sesuatu yang bizar aja Jam ya. naik apa kali gitu. Nah, nggak lengkap informasinya ya Pak ya berarti. Perjalanan 6 jam gitu. Kalau naik apa? Iya bisa aja. Karena hoax itu nggak sesuatu yang besar terus atau apa. Mungkin kecil-kecil juga bisa jadi hoax. Kita bisa bilang itu nggak sih Pak? Iya, jadi kalau yang itu sih contohnya simpel aja gini. Satu tadi,
kita harus pahami tadi internet adalah sifatnya publik. Siapa saja boleh posting apa saja terkait apapun, baik atau benar atau tidak, apalagi kalau pribadi, kalau blog gitu kan ada tanggung jawab kan, nggak ada, apalagi kalau cuman medsos kan nggak ada tanggung jawab dia bahwa itu benar, apalagi kalau cuman orang biasa ya, bukan influencer, bukan jurnalis, mereka kan nggak ada tanggung jawab tuh, pokoknya taruh aja sesuatu di internet. Nah, tinggal lagi balik ke diri kita masing-masing, gimana kita bijaksananya dan cari informasi yang proper, yang lebih lengkap, yang lebih pasti. Kalau saya sih ngelihat informasi nggak satu dua tempat, biasa dicari beberapa tempat. Terus lihat sumbernya credible apa tidak gitu kan. Misalnya pun blog, ya blogger yang ngetop internasional ataupun benar-benar yang inilah kredibel gitu kan. Jadi nggak hanya 1-2 tempat, habis itu main percaya gitu aja. Jadi itu informasi palsu, tapi dia juga nggak bisa disalahin katanya. Ya dia cuman mau masukkan sesuatu di internet dan dia bukan jurnalis, bukan siapa gitu. Kalau dulu kan ya, sebelum zaman open source, misalnya kita mau nulis di koran, itu kan pasti ada redaktur, ada yang lihat. Kita mau masuk TV, saya dulu pertama kali Tosia zaman dulu itu diinterview dulu gitu dan lain. Sekarang itu kan tidak harus ada lembaga perorangan, kemudian bisa langsung gitu. Nah, dengan zaman open source semua orang begini dan lain-lain, apa yang bisa kita lakukan agar supaya tidak terkena hoax itu loh Pak Ruby? Ada sebetulnya. Nah, ya pertama ya pintar-pintar kita cari informasi memang, tapi nggak semudah ataupun nggak secepat gitu aja kita mendapatkan informasi nih. Kalau memang sesuatu informasi yang kita cari itu nggak ada sumber yang kredibelnya atau sangat sedikit, jadi harus pintar-pintar intinya. Walaupun media online itu bisa dimiliki oleh siapa saja, tapi tetap ada kode etis yang diatur oleh Asosiasi Media Siber Indonesia, itu harus menampilkan sumber. Nah, sumber itu kan yang media kredibel, mau nggak mau. Walaupun dia misalnya bikin hoax, tadi false context ataupun misleading dan lain-lain, tapi kita kalau orang yang pintar itu akan mengecek sumber yang aslinya lagi, yaitu media yang kredibel tadi. Dengan cara itu kita akan bisa meminimalkan resiko yang ada. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya terutama ya, kalau umat Muslim ini kita ya, itu sebetulnya sudah dilatih setiap saat untuk selalu mencari informasi yang benar. Kenapa? Karena di dalam membaca hadis misalnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu kita harus tahu ini hadis ini sahih, derajatnya benar, sahih, atau kemudian ini hasan, ini tidak akurat benar tetapi ini satu yang baik gitu ya. Atau ini dhaif, sesuatu yang baik tapi lemah, ini kayaknya bukan Rasul yang nyampein, atau maudhu itu palsu. Oh, jadi ada tingkatan kita ini selalu kalau misalnya dapat hadis gitu ya, ini hadis ini sahih, hasan, dhaif atau maudhu gitu. Nah, inilah yang membuat kita terlatih. Jadi kalau ini diterapkan aja di dalam membaca berita, di dalam ada merespon segala sesuatu ya, kita akan melihat bahwa ini benar atau enggak. Dan itu sudah dilatih gitu. Ya, inilah yang seharusnya memang kalau kita terapkan ya, ini akan menjadi ya, kehidupan kita akan lepas dari hoax tadi karena kita selalu mencari dari sumber yang benar. Gitu. Udah nggak kepo-kepo lagi ya. Kan kalau kepo kan pengen tinggal cari tahu akhirnya lebih Kalau ini tenang gitu. Kalau yang kepo ya, ini terakhir nih saya. Apa tuh? Jadi gini, ya alladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni itsmun. Jadi, orang-orang yang beriman, kata Allah di dalam ayat surah Al-Hujurat, dibilang jangan kalian itu terlalu banyak prasangka. Jadi jangan kepoin orang dengan berbagai prasangka. Inna ba'dadh-dhoni itsmun, karena ada dosa dari sebagian prasangka. Dosa itu apa? Ketika kita berprasangka ini ada prasangka kita ini pasti cewek nggak benar. Dosa karena apa? Suudzon. Ya kan? Suudzon gitu. Nah, makanya harus berhusnuzon selalu. Dalam memandang berita, kita husnuzon, berbaik sangka dulu. Ini nggak gini. Ini pasti nggak benar nih. Itu husnuzon. Jadi coba lihat dulu. Nah, kalau kita sering-sering suudzon, ya tadi tuh ada dosa di dalam prasangka. Aduh, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan udah deh, nggak akan jadi korban lagi. Amin. Ini boleh diminum nggak sih? Iya, silakan. Boleh bang. Iya, kita minum nih. Ayo Pak Rumi. Saya kayaknya habis ini mau pamit deh, Ustaz. Ini padahal kita lagi seru begini. Cepet banget Kak. Iya, ada Pak Rumi. Lanjut.
Ada semua. Pak Ruby terima kasih ya udah nyempetin waktu, beliau ini sibuk banget nih. Tapi bisa datang ke kantor ini. Alhamdulillah qadarullah ketemu juga sama Mbak Enji, jadi enak nih kita nih ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih ya. Terima kasih juga. Jangan bosan-bosan loh Siap, kesini. siap, Jangan siap. bosan-bosan. Lagi, Gila. kapan-kapan. Nanti kalau ada apa-apa saya mau kontak nih. Silakan. Ini Mengirit saya juga- netizen Semoga bodong. jangan sampai ya kan. Mengirit netizen bodong. Biasanya gitu orang. Biasanya menghindar mengkontak saya. Ayo, Kalau kontak saya berarti ada kasus ya. Ada kasus ya. Iya berarti kan ada kasus kan. Amit-amit coy aja. Udah kenal, berarti ada kasus ya. Kalau ke saya juga sama, jangan kenal mau usah gila Pak, pasti curhat ada masalah. Sini ada kasus, sini ada masalah. Oke lah. Baik, baik. Kamu anterin aku ya? Aku anterin dong pasti. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat ya. Pak Ruby, jalan kita? Ya. Pak Ruby juga. Oh, sampai nih berarti langsung aku anterin dua-duanya ya Kang. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Tinggal dulu ya Kang. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.